Apa bedanya ini sama kaca? Kalau ngaca juga gue kayak gini. Iya sih. Ya, aku kaca sih. Kurang deket kali. Tapi orang-orang mulai menyadari, setiap kali kantor ramai, suara tambahan selalu muncul. Klik keyboard yang tak sesuai jumlah. Tunggu dulu, lu kenapa sih gitu-gitu? Merinding gue masih tadi Gue juga sih. Gue juga. Lalu monitor di meja 12 menyala. Layar kosong, hitam, tapi perlahan kata-kata muncul satu persatu seakan diketik oleh tangan yang terlihat. Kamu lihat aku. Tapi gue pernah tau mas punya pikiran kayak gitu. Cermin tuh ini tau apa barang yang seserem itu magis. Anjir, iya. Barang yang serem lucu tapi magis gimana sih? Gue aneh sih, gitu loh. Kalau di kamar memang menghindari ada cermin kalau di ruang tamu di kamar mandi ada gitu. Kalau di kamar tuh big no banget sih ada cermin gitu. Ya, aku nggak bisa lagi nggak ada cermin. Di kamar. Iya, kamarnya kan kosan mas. Oh iya. Kagak ada cermin gimana ngacanya? Terus sering ngeberaniin diri buat nyisir. Emang kayak di film gitu loh. Serius lu kayak gitu? Sambil ngaca ya? Sering nyoba. Enggak, lu nyoba beneran? Nyoba beneran. Buat serem-sereman? Nggak tahu, iseng aja. Kayak nyoba. Emang ada apa sih gitu? Kayak di film kan kalau itu kan nyisir blok gitu. Kalau gue tapi takut. Nggak ada apa-apa? Nggak ada. Gue masih ngebayangin kalau gue tuh kalau misalkan kadang ngeliat cermin, ini gue nggak pernah ceritain sih, tapi aneh aja gitu. Gue kadang, lucu dah ngeliat diri gue sendiri di cermin terus sambil senyum gue kadang. Tapi ini bukan hal-hal bukan nyeramin diri sendiri ya, bukan mau nakut-nakutin lu berdua juga, tapi kadang gue emang suka ngelakuin itu. Kalau gue senyum dia senyum gitu, aneh kan? Terus sambil nyanyi. Iya. Kita kan nggak bisa ngeliat diri kita sendiri mas tanpa cermin. Cermin itu berarti apa sih, fisika apa kimia sih? Kaca dia Proses pembuatannya. Proses apa sih namanya, proses refleksi ya? Iya refleksi. Apa pemantulan? Itu apa? Fisika apa kimia? Fisika lah. Fisika. Fisika apa kimia? Fisika dan kimia, pembuatannya kimia. Oh iya. Proses pemantulannya fisika kali. Gue gak pernah sih ngomong gitu. Gue gak pernah ngomong, tapi Nggak, iya itu sebenarnya sama aja. gini kayak, ayo duluan siapa? Itu pernah gua. Ngetes ketika Iya. Nah, sambil nyanyi. gitu. Talelo. Nggak serius lu. Banget anjing dia mah. Lu mas psycho lu. Psycho anjing. Tapi gue pernah, tapi dalam hati nyanyinya. Ngakuinnya di saat itu ada orang lain nggak di? Nggak ada. Kalau ada orang lain kan ini mas ya. Asik-asikan ya. Gak tahu, iseng aja. Beneran banget mau. Iseng doang. Paling nginep di kosan temennya di. Kalau beneran terjadi. Ya cewek emang ini sih sekarang. Barang yang menyerapkan sebenarnya dia tuh. Iya. Itu paling sebel kalau kayak gitu tuh kalau cermin lo tuh ada di sudut dan dia ngerefleksiin sebuah ruangan gitu. Ruangan lain ya. Misalnya lo lagi di sini nih. Ini TV lo gitu ya, terus cermin lo tuh di situ, mantulin ke dapur gitu. Kamar kosong atau ruang gelap kosong yang malam-malam gelap, gitu, dimatiin lampunya sama nyokap lo gitu. Terus kok kayak gitu kan jadinya. Gitu. Bayangan kan kayak cermin. Bayangan lo di malam hari, kayak yang lo suka gini-gini lo. Itu juga, gue suka kadang telat apa enggak gitu. Nah, yang pernah lo bilang sama kita mas, apa? Kalau kita tutupin tuh cermin setengah, dia bisa ada dia bisa ngikutin belakang si kainnya itu. Ya gue nggak tahu sampai sekarang kita belum pernah cari tahu soal itu lagi. Belum. Coba deh tanya deh. Apa? Kenapa? Coba kasih promo. Kenapa ketika bercermin? Kenapa ketika cermin ditutup kain putih apa hitam ya? Apa aja, kain dia masih merefleksikan apa yang di belakang kain dan coba aja gitu. Dia masih merefleksikan apa yang di belakang kain. Merefleksikan apa yang ada di belakang kain. Sebetulnya itu memang ini teori fisika. Versi logis atau realistis. Kok ada versi
Dia udah nangkep Pak. Dia kan udah baca sebelumnya kita nanya tentang horor. Kalau cermin kamu tertutup kain, secara logika ia tidak mungkin merefleksikan apapun selain permukaan kain itu sendiri. Benar. Jadi kalau kamu merasa cermin masih memantulkan ruangan di belakangnya, satu, kemungkinan besar itu sugesti atau ilusi optik. Misalnya, kamu melihat pantulan dari cermin lain atau dari kaca jendela yang kamu pikir itu dari cermin. Dua, cahayanya tembus kain tipis. Kalau kainnya terlalu tipis atau semi transparan, cahaya bisa menembus dan menciptakan kesan bayangan samar seperti pantulan. Yang ketiga, efek dari cahaya dan bayangan. Pencahayaan yang aneh bisa bikin permukaan kain tampak seperti ada gambar samar. Nggak jawab itu. Padahal cuma bayangan dari benda sekitarnya. Kain tebel sekalipun, kalau lu giniin, belakangnya tetap bisa mantul. Terus. Ini ada versi supranatural. Tunggu, versi logisnya bahkan nggak logis ya? Iya. Dalam cerita-cerita mistis, cermin bukan hanya benda pemantul cahaya. Ia sering disebut sebagai pintu antara dunia manusia dan dunia lain, khususnya untuk entitas seperti jin korin atau arwah penasaran. Jadi, jika cermin tetap memantulkan sesuatu meski ditutup kain, ada beberapa kemungkinan. Ini versi horornya ya. Satu, itu bukan lagi pantulan, tapi penglihatan. Artinya kamu tidak sedang melihat pantulan realita, tapi diperlihatkan sesuatu oleh entitas yang menghuni cermin itu. Dua, cerminnya sudah terbuka. Beberapa kepercayaan menyebut bahwa jika sebuah cermin terlalu lama digunakan di ruangan, dengan energi yang negatif, ia bisa jadi terhubung ke dimensi lain. Ketiga, kain itu tidak cukup untuk menutup mata jin. Dalam beberapa cerita, jin yang menghuni cermin bisa melihat dan menunjukkan apa yang mereka mau, meskipun manusia menutupinya. Bagi mereka, kain bukan penghalang. Oke. Lebih Ini lebih logis. Yang keempat, nggak logis tapi lebih bisa diterima. Yang keempat, cerminnya sudah menjadi mata kedua. Dalam versi lebih ekstrim, cermin bisa jadi alat pengintai yang digunakan jin korin untuk memperhatikanmu. Bahkan ketika kamu berpikir kamu sudah aman. Tunggu. Coba tanya lagi sekali lagi. Bagaimana jika cerminnya ditutup dengan kain tebal? Bagaimana? Ditutup dengan kain tebal. Dan berikan jawaban non supranatural. Gue beneran mau tahu. Logisnya? Jawaban? Tapi dari pertama dia udah jawab gitu. Secara ini nggak mungkin. Iya. Tapi gue pernah lihat videonya, mantul mas. Iya. Kan ini cermin, ini kain nih, kain setebel-tebel tembok dah. Terus lu lihat dari sini kan, ada. tetap mantul ini di belakang cermin yang sini kan? Ada orangnya gerak-gerak gitu, tetap gerak-gerak. Maksudnya realita yang di belakang kain, ada di cermin kan? Ada di cermin. Padahal kan dia nggak ngerefleksiin apa-apa gitu. Enggak, karena kan harusnya dia ngerefleksiin si kain tebal itu doang. Iya. Jawabannya masih sama. Masa? Ilusi visual dan sugesti otak. Gak lah. Permukaan kain yang sedikit reflektif atau gelap. Tapi itu mungkin konten ya mas ya. Kita harus buktiin secara langsung mas. Nggak ada cermin sih di sini. Nggak ada. Nggak bisa pakai HP. Iya nggak bisa. Efek pencahayaan. Coba pakai handphone. Bisa. Bisa kali. Coba dong. Kainnya. Kamera. Ini kamera, kainnya. Selfie. Terus? Tuh ada kertas. Coba. Tunggu, ini kan Dik kesini nih. Dik ke gua. Tutup. Sini gue yang megang sini. Tutup. Ke kurang itu. Oh gini. Ada nggak gua? Nggak ada. Nggak ada. Gini. Ada yang nggak. Apa namanya? Ini kelihatan nggak tangan gua? Enggak. Nggak kelihatan sih. Iya sih mas. Gimana ya caranya ya? Ini sekarang ada nggak? Di konten itu gimana ya waktu itu ya? Kamera tuh bukan cermin ya? Beda ya? Tapi kan dia memantau. Tapi kan apa bedanya? Oh enggak, dia kan merekam ya? Apa bedanya ini sama kaca? Kalau ngaca juga gue kayak gini. Iya sih. Aku kaca sih. Kurang deket kali? Kelihatan nggak sih? Enggak, kalau di cermin kan gue bisa lihat di baliknya ya. Gimana ya? Gini ya? Gini ya?
Enggak kelihatan. Susah. Konten kali. Masa sih konten, Pak? Itu masuk di Susah nggak buktiinnya? Gimana harus ada kain besar di ruangan besar? Kayak cermin hotel gitu kan? Iya, terus ada kain besar juga di depannya. Sama hotel. Hah? Kenapa jadi anduk? Khusus kan? Tapi anduk hotel tuh kalau lu taruh di bawah dia bakal diambil tuh, bakal dibersihin. Iya benar. Tapi itu memang satu-satunya cara untuk ngasih tahu. Kecuali anduknya lu gantung. Nggak bakal diambil. Lu pernah pakai anduk ke hotel? Pernah pakai keset buat anduk nggak? Gue pernah. Lu salah. Wih, anduk kecil nih buat muka. Kesetnya mana? Ini kesetnya. Ya gitulah. Cerita tentang di hotel aja. Sama siapa? Tuh. Ya lu masa lu nggak pernah sih ke hotel sama keluarga lu? bersih. Tentang apa lagi ya? Enggak, nih recap dulu. Ini ChatGPT ternyata bisa juga bikin cerita horor, tapi bisa. Gini, lebih in depth deh. Coba gimana cara ChatGPT ini jadinya teknis banget ya, teknis sistem banget ya. Lagi? Apa ya? Sih? Tunggu, jangan kecelakaan, jangan apa? Cerita tentang nih, yang ada tamu kita aja kantor. Cerita horor tentang. Ntar dia buat Mas. Gue tadi pengen nanya kayak gini nih, penghuni daerah kantor kita misalnya gitu. Dia bisa tahu nggak? Enggak tahu lah. ChatGPT tuh nggak ngerekam posisi lo, boy. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu di daerah mana. Oh gitu? Iya, nggak tahu deh. Apakah Anda tahu kamu? Coba tanya. Apakah kamu tahu saya di mana? Nggak tahu dia. Sebentar. Apakah? Masa dia nggak bisa nge-search IP address HP ini? Enggak, dia nggak main IP setahu gue. Oh gitu. Enggak. Tuh kan, nggak tahu kan? Dia bukan kayak Google. Dia butuh info Sistem dulu. tapi di sistem sama orang yang punya ChatGPT. Jangan pernah ngasih tahu kalau misalkan lo tahu. Bisa nggak? Bisa. Apakah sesungguhnya kamu tahu gitu? Ya elah. Tapi sistemnya Ya elah. Membatal, kenapa sih? Tanya aja sih. Apakah sesungguhnya kamu tahu? Tapi sistem melarangmu tidak memberitahu saya. Melarang untuk memberitahu. Pertanyaan kamu dalam banget. Ya elah. Tidak, aku benar-benar tidak tahu kamu ada di mana. Karena sistem ini memang tidak mengumpulkan atau menyimpan data lokasi pengguna secara otomatis. Tinggal di sistem lagi, Mas. Atau kalau ditanya 2 kali, jawab aja lagi jangan. Gitu gampang aja kayak gini tuh. Sistem informasi aja. Apa jadi lu mau jelas sama apa? Enggak, yang kantor tadi gue pengen nanya. Kan makanya udah patahin kan. Nggak tahu dia. Tentang kantor? Iya boleh. Cerita horor tentang kantor tingkat. Gue gini coba aja. Kan kalau cerita horor tentang kantor tapi kalau lu sendirian kan udah biasa. Cerita horor tentang di kantor tapi lu nggak sendirian apa pernah? Rame-rame. 5 orang lah. Udah ada gua di kepala gua. Pasti nanti ceritanya gini. Kalau lu pasti udah pernah denger juga. Lu izin pulang. Taunya izin pulang lagi gitu. Pasti gitu. Ini apa kalau filmnya? Korin? Enggak. Ada film di. Udah tahu atau apa? Udah tahu apa sih yang film maghrib itu? Udah malam atau udah tahu? Kok pulang? Udah malam apa udah tahu? Oh iya. Kok pulang udah malam atau udah tahu? Oke. Ayo gimana Tik? Coba. Kantor tapi rame-rame. Iya. Promnya cerita horor di kantor tapi kondisi sedang ramai gitu aja. Kondisi kantor sedang ramai. Tapi horor dan buat saya merinding disco gitu. Nggak mau. Nggak mau dia? Enggak, belum. Lagi mikir. Tapi dia, apa tuh? Network. Meja nomor 12. Meja siapa? Kantor ini adalah kantor media digital. Tuh kan dia tahu, Mas. Yang ramai dan sibuk. Meja kerja tersusun rapi dalam bentuk kubikel. Kubikel tuh kotak ya? Kubikel tuh kayak di MNC gitu. Oh gitu. Lurus-lurus. Ada satu aturan tidak tertulis yang semua staf tahu. Jangan duduk di meja nomor 12. Kenapa nggak 13 ya? Iya.
Bukan karena alasan mistis, tapi karena meja itu memang selalu kosong. Karyawan sebelumnya pindah, lalu tidak pernah diisi lagi. Tapi anehnya, meja itu tetap bersih, seperti ada yang rutin merapikannya. OB ah. Hari itu suasana kantor sangat sibuk. Semua orang fokus pada deadline kampanye akhir bulan. Sekitar 40 orang memenuhi ruangan, duduk, bicara, Zoom call, tawa, obrolan receh, suara keyboard cepat, semua terasa normal. Sampai satu staf magang baru bernama Tika. Udah tahu nama dia? Enggak loh. Media digital Tika lagi. Terus lu tadi apa nyisir? Lagi ya, ikut nih. Korin. Nanti malam lo kena Enggak, korinnya, tau gak? Di dunia korinnya nge-chat GPT-in juga. Ada chat GPT di korin. Ya terus. Nggak penting aja. Sampai satu staf magang baru bernama Tika yang tidak tahu peraturan tidak tertulis tadi duduk di meja 12 karena semuanya penuh. Awalnya nggak kejadian apa-apa, tapi dalam 15 menit semua orang di sekitar mulai merasa tidak nyaman. Lo denger nggak kayak ada yang bisik-bisik tapi bukan dari arah kita. Ada yang ngetik cepet banget padahal kita semua pakai headphone. Tadi pas gue lewat belakang, gue lihat ada orang duduk di meja 12. Pas gue balik, cuma Tika yang ada di situ. Teman di sebelah Tika bahkan bilang, tangannya tiba-tiba dingin banget, kayak abis pegang es, padahal AC kantor biasa aja. Lalu, Tika mulai bertingkah aneh. Ia tertawa kecil sendiri, padahal tidak sedang menonton apa-apa. Tangannya mengetik cepat, tapi file yang terbuka hanya kosong. Ia memanggil nama seseorang yang nggak pernah ada di kantor itu berkali-kali. Iya ini. Mas Reza, deadline-nya sudah kelar ya. Mas Reza, lihat dong. Satu staf senior panik dan langsung menarik Tika dari kursi itu. Berhenti, jangan sebut nama itu di sini. Suasana kantor langsung tegang, semua orang diam. Lalu manajer ruangan menjelaskan, beberapa tahun lalu ada karyawan bernama Reza yang duduk di meja 12 itu. Dia seorang yang pekerja keras, pendiam, dan sering lembur sendirian. Suatu malam, ia ditemukan meninggal dunia, tersengat listrik dari laptop rusaknya. Sorry. Jelek. Itu apa kejadian yang gak umum? Jelek. Tapi yang aneh, posisinya masih duduk tegak, seolah masih mengetik. Sejak itu, semua orang yang duduk di meja itu pasti mengalami hal aneh. Mengetik tanpa sadar, menyebut nama Reza, atau mengaku dapat bisikan tugas dari suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Dan yang paling menyeramkan, laptop Reza masih tersimpan di lemari gudang. Tapi tiap bulan, seseorang menerima email masuk dari akun lamanya. Padahal sudah dinonaktifkan. Email terakhir isinya cuma 1 baris. Deadline belum selesai, saya masih kerja. Kini meja 12 kembali kosong. Itu bagus. Tapi orang-orang mulai menyadari, setiap kali kantor ramai, suara tambahan selalu muncul. Klik keyboard yang tak sesuai jumlah. Tunggu dulu, lu kenapa sih gitu-gitu? Merinding gue masih tadi Gue juga sih. Gue juga. Klik keyboard yang tidak sesuai dengan jumlah orang. Bisikan lembut di telinga kiri, dan kadang notifikasi email masuk dari akun yang seharusnya sudah tidak aktif. Tai banget itu. Tai banget. Tapi ya itu cerita lah. Inilah ya folklore. Tapi suka ada kayak gitu tau. Enggak, maksud gue lupa deh pernah kejadian di gue secara nyata apa enggak, cuman entitas. Bukan kayak konsep-konsep ini loh, konsep-konsep yang gue di WhatsApp sama si Bayu nih. Terus lo bilang, Bayu meninggal. Lah, gitu loh. Oh, ini ya, miss timeline ya? Iya. Kayak apa sih, ada film bioskop tuh yang SMS dari kubur itu loh. Kayak misalkan Mister siapa sih? Tadi malam Phone call from hell. Lupa gue. Ya kayak tadi malam bapak lu kesini. Lah, bapak gue udah meninggal dari 2 hari lalu gitu. Mau lanjut? Belum selesai. Dia ngasih suges ini, part 1, suasana di kantor ramai, staf baru duduk, atau mau ditwist soal email terakhir dari akun Reza. Oh, dia ngasih suggest. Email terakhir ya? Email terakhir. Saya masih kerja. Itu lumayan lah.
Setelah insiden Tika, meja 12 kembali dikosongkan. Diselimuti kain, kursinya dirantai, semua staf diberi peringatan untuk nggak mendekat sama kursi itu. Kantor tuh tetap berjalan seperti biasa, rame, sibuk, tapi suasananya aja yang berubah. Setiap kali lewat meja 12, orang akan mempercepat langkah. Bukan karena takut, tapi karena mereka merasa ada yang memperhatikan dari balik kain penutup itu. Seolah ada sosok duduk di balik meja hanya tak terlihat. Hingga suatu malam, Raka, tim IT lembur sendirian. Biasa, nggak ada yang aneh, sampai monitor server menunjukkan aktivitas mencurigakan. Ada satu perangkat aktif, padahal semua komputer sudah dimatikan. Raka coba cek lebih lanjut, perangkat itu berasal dari meja 12. Komputer yang sudah dimatikan sejak 2 tahun lalu. Dia cek lebih dalam dan disitulah ia melihatnya. Satu email keluar. Hah? Tunggu. Gimana? Dia orang IT. Iya, terus Ngelihat ada yang nyala nih. komputer nyala. Kompi 12. Kompi 12. Terus dibuka sama dia? Ya. Oke, kali ini dibuka kan. Email masuk. Dikirim ke seluruh staf yang hadir hari itu termasuk Tika. Isinya cuma satu baris. Saya masih kerja, jangan ada yang duduk di sini. Email itu dikirim dari akun lama Reza. Akun yang seharusnya sudah dihapus total oleh tim IT setelah kejadian dulu. Raka membeku, tangannya gemetar, lalu sesuatu mulai terdengar. Goblok lu kagetin gua lu. Bukan, gue juga maksudnya masih ada. Suara keyboard. Kaget mas, gak dari dengkul sialan lu ini. Suara keyboard. Suara keyboard. Kayaknya udah coba capek juga. Lu capek ya, ngerinding-ngerinding. Lu lumayan beneran nih gue. Tek kayak suara keyboard. Bunyi ya. suara keyboard. Suara keyboard cepat, teratur, padahal tidak ada orang lain di kantor. Raka menoleh ke arah kubikel belakang, ke arah meja 12. Kain penutup itu bergoyang pelan, seperti ada angin, tapi AC kantor sudah dimatikan. Lalu monitor di meja 12 menyala. Layar kosong, hitam, tapi perlahan kata-kata muncul satu persatu seakan diketik oleh tangan yang terlihat. Kamu lihat aku. Ampun, udah dong, anjing. Kamu lihat aku kan anjing. Kamu lihat aku kan? Raka langsung lari keluar kantor. Ia tak pernah kembali bekerja. Sejak malam itu, sistem kantor sering error. Email random terkirim dari akun Reza ke jam 2 pagi. Isinya selalu satu kalimat, berubah-ubah. Jangan ganggu saya. Skripnya belum selesai. Tolong jangan duduk di tempat saya lagi.